kita belajar di transaksinya, nah ini kita belajar di penyusunan laporan keuangannya. Jadi nanti bagaimana kita menggabungkan laporan perusahaan anak kita, laporan keuangan perusahaan anak kita yang ada di luar negeri dengan laporan kita sebagai induk, gitu ya, dengan kapasitas entitas konsolidasinya. Gitu. Jadi nanti kita akan belajar satu tahapan kita melakukan konsolidasi, yaitu penjabaran laporan keuangan yang disusun dengan menggunakan mata uang pelaporan anak ke mata uang pelaporan kita. Gitu ya. Nah, sebelumnya seperti biasa ada mengingat kembali kemarin yang sudah kita pelajari. Jadi ingat-ingat lagi apa itu current rate, apa itu historical rate. Ada yang masih ingat current rate apa, historical rate apa? Ada yang mau jawab? Izin, Pak. Izin, Pak. Tadi yang saya dengar yang cowok dulu ya, satu-satu ya. Yang cowok siapa tadi yang ngomong izin? Saya, Pak, Nur Wahidayat, absen 19. Oke. Wahyu ya. Wahyu, Ya, terus yang cewek tadi satu lagi siapa? Cynthia, Pak. Oh, Cynthia. Oke. Jadi Wahyu current, Cynthia historical. Silahkan. Ya, kalau yang saya ingat itu, kalau current rate itu yang kurs yang berlaku saat ini, Pak. Kayak gitu, Pak. Saat ini. Nah, iya, Pak. Oke ya, makasih ya Wahyu. Cynthia? Historical? Kalau historical itu misalnya pas transaksi tanggal 14 Januari itu kan namanya current rate, Pak. Nah, nanti kita pas misal tanggal 31 Januari itu nyebut yang tanggal 14 tadi historical rate. Baik, ya, makasih ya Cynthia. Jadi kita ingat-ingat kembali dua rate ini, current dan historical. Kenapa? Karena ini nanti akan banyak kita pakai di pembahasan sekarang. Gitu ya. Apa itu current, apa itu historical? Current adalah kurs yang berlaku pada saat ini atau tanggal neraca. Gitu ya. Jadi intinya neraca itu kalau kita sekarang tanggal neraca ya tanggal neraca gitu. Cuman di akuntansi seperti yang kemarin saya jelaskan gitu, kita nggak mau pakai istilah spot gitu karena itu pasar gitu ya. Udah kita bikin namanya current. Current itu apa? Current itu ya sekarang ya tanggal neraca juga. Gitu ya. Bedanya apa dengan historical? Historical itu sudah terlewat tadi seperti yang sudah dijelaskan sama Cynthia. Jadi kalau tadi tanggal 14 ya tanggal 14. Kalau sekarang misalnya kita di bulan April gitu ya. Historical rate apa? Tanggal 1. Spot rate tanggal 1 itu historical rate. Kenapa? Karena sudah terjadi, sudah lewat gitu ya. Itu nanti akan banyak kita gunakan dua jenis apa namanya kurs ini. Kemudian kita nanti juga akan apa namanya banyak berbicara mengenai local currency, foreign currency, functional currency, sama mata uang laporannya atau reporting currency. Gitu ya. Local currency apa? Local currency adalah mata uang yang berlaku di daerah tersebut. Indonesia local currency-nya apa? Rupiah. Gitu kan. Nah, kalau seperti itu berarti sama. Di Indonesia juga mata uang pelaporannya apa? Ya rupiah juga. Dan juga US dollar. USD. Tapi USD itu kan syarat ketentuan berlaku, ya kan? Selama dia dapat izin dari Menteri Keuangan. Nah, sekarang foreign currency itu apa? Functional currency itu apa? Ada yang mau jawab? Izin Pak, saya mau jawab foreign currency. Silahkan Bintang. Kalau foreign currency itu mata uang selain mata uang lokal gitu. Jadi kayak di negara Maldives itu bisa menggunakan mata uang lokal Maldives sama mata uang dolar Amerika gitu. Kalau Oke, baik, makasih Bintang. Nanti aja kita bahas. Yang mau jawab functional currency? Izin Pak, saya. Ya, silakan. Functional currency itu mata uang yang dipakai buat standar pengukuran operasi bisnis sehari-harinya gitu Pak. Contohnya kalau yang kemarin itu ada importir mobil, dia pakai, misalnya biasanya dia kalau beli inventory mobil itu pakai USD, maka mata uang fungsional yang digunakan itu US dollar itu Pak. Baik, jadi foreign currency itu kalau kita ngomongin di akuntansi itu hati-hati dengan functional currency-nya gitu ya. Jadi kalau kemarin saya contohkan itu kan kebanyakan
fungsionalnya itu sama dengan lokalnya, itu ya nggak masalah. Tetapi kalau kita mau ngomongin foreign currency, kita ngomongin ke fungsionalnya. Jadi kalau dia berbeda dengan functional currency-nya, maka itu adalah foreign currency, jadi mata uang asing. Jadi anggapan asing dan tidak asing kalau kita ngomongin akuntansi adalah di fungsional. Nah, kemudian untuk yang fungsional apa? Fungsional adalah intinya kamu itu bisnisnya di lingkungan kamu itu yang berlaku mata uang apa? Itu adalah functional currency. Seperti itu. Nah, untuk menentukan functional currency itu nanti ada pertimbangan-pertimbangan apa saja. Kalau kemarin kan pada intinya ya, kita memilih mata uang yang paling menguntungkan buat kita. Bukan menguntungkan itu kita bakalan dapat gain atau loss, bukan di situ ya. Maksudnya adalah ya kita dapat privilege lah kalau pakai itu gitu ya. Dengan dalam arti administrasi bisnis kita menjadi lebih mudah. Gitu. Semisal kalian perusahaannya Rizky taruhlah gitu ya, banyak melakukan ekspor ke US gitu kan. Dia bisa milih functional currency-nya menggunakan USD. Kenapa? Karena kan pembayaran semuanya pakai USD. Gitu kan. Jadi daripada saya harus transfer kurs ke rupiah terus gitu kan, ya udahlah kita pakai USD aja. Gitu ya. Nanti baru pusingnya di akhir ketika melakukan laporan keuangannya gitu ya. Gitu. Nah, kemudian bagaimana cara entitas itu menyelenggarakan kegiatan usaha di luar negeri? Jadi kan kemarin di PSA K10 kan kita membicarakan mengenai kegiatan usaha luar negeri. Gitu kan. Kemudian dijelaskan juga gitu bahwa entitas itu bisa menggunakan beberapa cara dalam berusaha di luar negeri. Salah satunya adalah dengan menggunakan entitas anak. Jadi kita mengakuisisi perusahaan di luar negeri. Itu, atau membuat perusahaan di luar negeri yang 100% kepemilikan kita, bisa juga. Gitu ya, salah satunya seperti itu. Atau bisa juga nanti pakai entitas asosiasi yang kita pakai significant influence, bukan kontrol. Atau bisa juga kemarin pakai joint venture, atau malah membuka cabang di sana. Gitu ya. Jadi itu adalah cara-cara bagaimana entitas itu menyelenggarakan kegiatan usaha di luar negeri. Nah, sekarang kita bahas dulu mengenai functional currency. Jadi ini yang menjadi basis dari nanti apa yang akan kita lakukan, metode mana yang akan kita gunakan untuk melakukan penjabaran laporan keuangan. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Cynthia gitu, bahwa mata uang fungsional itu apa ya? Pada intinya itu yang digunakan di lingkungan bisnis dia, di mana dia beroperasi. Jadi beda ya, ini adalah lingkungan bisnis, bukan di lingkungan dia berada. Kalau lingkungan dia berada itu adalah mata uang lokal. Kalau lingkungan bisnis ya itu adalah mata uang fungsional. Gitu ya. Kenapa mata uang lokal bisa sama dengan mata uang fungsional? Karena bisnis dia ya hanya di lingkungannya itu sendiri. Berarti transaksi lokal yang terjadi. Jadi sebagian besar transaksinya adalah transaksi lokal. Kayak kemarin contohnya adalah Dul orang Jakarta beli di Jakarta juga. Ya pokoknya hidupnya di situ aja gitulah. Intinya berarti kan dia bertransaksi bisnis kan hanya di sana kan, makanya mata uang fungsional dia ya sama dengan mata uang lokal, rupiah gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dia atau entitas ini memiliki entitas usaha luar negeri, maka akan ada variasi mata uang fungsional. Gimana caranya? Tadi kan saya bilang bahwa asumsinya kita punya anak gitu ya, berarti kita pakai anak aja di sini asumsinya. Jadi entitas ini punya entitas anak. Jadi ini induk ya, induk di Indonesia ya. Indonesia, karena dia di Indonesia dia pakai fungsionalnya adalah rupiah misal. Oke. Terus dia punya anak satu. Anak satu ini diberi tugas sama induk, kamu adalah distributor saya di Malaysia. Jadi karena dia distributor di Malaysia, maka penjualannya hanya ada di Malaysia. Oke, berarti kalau seperti itu maka dia pakai mata uang harusnya ringgit. Kenapa? Kan lucu kalau dia di Malaysia jual beli pakai rupiah, kan aneh ya. Gitu kan. Pasti juga sama pemerintah Malaysia nggak boleh gitu. So kamu jualan di sini kok pakai rupiah gitu, pakai ringgit lah gitu. Kemudian dia juga punya anak nomor 2.
Di mana? Di India. Sama seperti A1. A2 ini tugasnya adalah sebagai distributor di India. Jadi semua perusahaan India kalau mau beli barang produksinya induk ini itu harus lewat A2. Maka ya udah, berarti di sini adalah Rupi. Berarti bisa kita lihat kalau kita hanya melihat ini sebagai entitas terpisah 1, 2, 3, maka udah satu doang kan mata uang fungsionalnya. Induk sebagai entitas terpisah adalah mata uangnya fungsionalnya rupiah. A1 sebagai entitas terpisah yang berkedudukan di Malaysia, fungsionalnya ringgit. A2 yang berkedudukan di India sebagai entitas terpisah, fungsionalnya adalah rupi. Tapi kalau kita melihat ini sebagai entitas konsolidasian, kan jadi satu. Ya kan? Berarti ada 3 mata uang fungsional. Apa? Rupiah, ringgit, sama rupi. Nah, yang buat laporan keuangan siapa? Konsolidasiannya. Ini kan? Berarti dia harus tunduk sama aturan Indonesia apa? Ya udah pakai rupiah juga. Nah, ini yang menyebabkan nanti kita harus melakukan sesuatu. Ini kan laporan keuangannya ringgit, ini laporan keuangannya rupiah. Terus gimana? Ya harus kita bawa ke rupiah semuanya. Ya prosedurnya gimana? Nanti di belakang akan kita bahas. Nah, sekarang apa yang bisa kita gunakan untuk menentukan gitu, atau pertimbangan-pertimbangan apa yang bisa kita ambil untuk menentukan apakah kita itu harus menggunakan mata uang fungsional yang sama dengan lokal atau tidak. Jadi apa? Ini ada 6.